Wah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Bartolomeus Richard Pati, dalam Renungan Silimo Katolik, edisi Sabtu 24 Mei 2025. Marilah kita bersama-sama menyatukan segala hati dan doa dan harapan kita dalam intensi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengalami kasih-Mu melalui Putra-Mu. Jagalah dan bimbinglah kawananmu ini untuk membangun dunia baru di tengah perkembangan zaman dewasa ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sahabat Silimo Katolik. Tema kita dalam permenungan pada hari ini adalah tetap setia di tengah penolakan. Ada saat dalam hidup kita, ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas dengan penghargaan, melainkan dengan penolakan. Ada masa juga ketika kita berusaha untuk hidup jujur, untuk hidup adil dan penuh kasih, tetapi justru dianggap aneh atau disalahpahami. Dalam situasi yang seperti itu, kita bisa merasa sendiri, kita merasa lelah, dan mulai bertanya, mengapa saya harus setia? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus sudah lebih dulu mengingatkan kita bahwa jika dunia membenci kita, itu karena dunia lebih dahulu membenci Yesus. Ini bukan peringatan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah peneguhan bahwa kesetiaan pada kebenaran tidak selalu disambut hangat, tetapi selalu bermakna. Dunia yang tidak mengenal kasih sejati sering merasa terusik oleh kehadiran mereka yang hidup dalam terang. Namun, justru disinilah martabat kita sebagai murid Kristus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi terkenal ataupun populer, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia. Tidak untuk menyesuaikan diri demi diterima, tetapi untuk menjadi tanda kasih yang bertahan bahkan dalam tantangan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan kita dan juga dalam lingkungan sosial, kita bisa saja menghadapi ketidakadilan atau pengucilan karena nilai atau iman yang kita pegang. Tetapi jangan gentar, setiap langkah yang kita ambil itu adalah jalan menuju terang. Setiap keputusan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, itulah bentuk kesetiaan yang membawa harapan bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas karunia keselamatan-Mu yang mengalir dalam sabda yang kami dengarkan pada hari ini. Teguhkanlah kami dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, agar kami dapat semakin menyerupai Putra-Mu yang terkasih, dan kelak bersatu dengan para kudus-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa melindungi kita, mengabulkan segala doa dan permohonan kita dalam intensi pada hari ini, dan juga memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, renungan kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa cinta Tuhan. Amin.